selamat datang kembali di channel Wahigo. Dan di video kali ini saya mau cerita lagi soal NAS Synology yang pada waktu itu sempat saya review ya. Jadi memang beberapa waktu lalu saya sempat bikin videonya review NAS Synology, dan di situ saya jelasin apa itu NAS. Terus saya juga kasih tahu benefit-benefit apa yang bakal kalian dapatkan kalau kalian punya NAS. Terus saya juga kasih tahu kalian tentang detail-detail produknya, seperti apa aja yang bakal kalian dapetin, harga dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang perlu kalian tahu juga yang tidak saya kasih tahu di video tersebut ya. Tentunya dia juga adalah sebuah benefit gitu yang mungkin kalian tuh nggak tahu gitu ya, karena yang beli NAS aja tuh yang punya NAS-nya sendiri aja kadang-kadang tuh acuh dengan fitur ini. Seperti saya sendiri memang contohnya, saya pun memang kalau nggak ngulik tuh nggak bakal tahu fungsi NAS itu tuh apa. Makanya saya rasa ini fungsinya sebenarnya gokil banget. Makanya perlu banget saya share ke kalian semua, terutama buat kalian yang nggak tahu apa itu NAS, karena saya rasa memang NAS ini penting banget. Apalagi buat kalian yang memang konten kreator yang punya segudang footage atau segudang file-file penting, memang perlu dirapikan gitu ya, dan nggak bisa gitu kalau kita tuh naruhnya berantakan, karena pasti nanti bakal susah buat cari lagi. Nah, jadi video ini tuh lebih kayak ke cara memaksimalkan NAS Synology kalian. Jadi yang udah punya NAS ya, atau yang belum punya NAS mungkin bisa nyimak video ini biar lebih tahu apa itu NAS, dan bakal lebih tahu juga cara memaksimalkan NAS. Dan ini memang dari sudut pandang saya pribadi. Nah, untuk saya pribadi ini saya ada 3 poin yang bakal kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah gimana caranya kita bisa mengkoneksikan NAS dengan LAN ya. Karena saya rasa saya sendiri pun awalnya nggak tahu, ternyata saya ini emang bisa dibilang emang kudet lah ya, gaptek kali ya. Jadi saya ini nggak ngulik segitu dalamnya untuk NAS ini, dan perlu waktu buat saya sendiri untuk tahu bahwa si NAS ini tuh fiturnya memang sebenarnya banyak banget dan gokil-gokil. Ya, tadi seperti yang saya bilang, yang pertama saya mau ngasih tahu gimana caranya ngonekin si NAS ini ke LAN kalian, ke jaringan LAN kalian, sehingga kalian bisa copy paste begitu mudahnya ya, seperti kalian copy paste dari desktop kalian atau PC kalian ya di file manajernya itu. Terus kalian juga selanjutnya bisa mendownload tanpa harus mengaktifkan PC, laptop ataupun smartphone kalian. Jadi kalian bisa download hanya dengan menggunakan si NAS ini. Jadi kalau kalian lagi download file yang sebesar 50 GB atau 100 GB ya, karena ada game-game sekarang itu, game PC terutama itu memang size-nya itu gila-gila, sampai 90 GB, mungkin 50 GB ya, sampai segitu gedenya. Sampai-sampai komputer kita yang memang kadang-kadang komputer kentang atau laptop kentang yang udah payah gitu ya, disuruh download file yang segitu gedenya, yang alhasil malah mesti dihidupin berjam-jam, yang nantinya bakal boros listrik. Terus juga komponennya bisa cepat rusak, karena memang bisa berhari-hari juga. Ada yang sampai 2 hari, ada yang sampai ya cuma belasan jam doang. Jadi dari situ saya sampai mikir kayak ini tuh sebenarnya si NAS ini bagus banget fungsinya. Dia tuh bisa langsung download dari NAS-nya langsung ya. Jadi kalian nggak perlu tuh hidupin komputer kalian berhari-hari, berjam-jam buat tungguin downloadnya selesai. Terus nggak enakan lagi kalau kalian download dari komputer atau PC yang segitu gedenya file-file yang seperti itu, walaupun kalian pakai IDM ya, Internet Download Manager, takutnya nanti ketika pas dibuka ada aja gitu kayak file yang korup dan segala macam. Itu paling nyebelin sih. Jadi saya rasa kalau di NAS ini tuh nggak ada yang seperti itu. Walaupun memang filenya korup, tapi setidaknya kalian tidak menyesal sudah mengeluarkan biaya listrik yang begitu besar. Dan fitur bagus ketiganya adalah Synology Moment, dimana Synology Moment ini kayak semacam backup foto atau video ya, yang mana ini sebenarnya bisa dibilang berfungsi banget buat saya pribadi terutama ya, karena di handphone saya pribadi dan bahkan mungkin di handphone istri saya, di handphone teman-teman saya juga sama ya. Mereka tuh sering banget nyimpan foto dan video lama mereka ya. Jadi di satu device gitu disimpan, dan itu tuh menuhin memori banget, karena video juga banyak, foto-foto banyak, kenang-kenangan dihapus juga sayang ya kadang-kadang. Terus mereka tuh mengeluhkan soal internal memory yang kepenuhan, dan tidak jarang juga kalau dipindahkan ke micro SD malah kadang-kadang micro SD-nya korup, error sewaktu-waktu, dan kita belum backup sama sekali, yang malah foto-fotonya dan video-videonya benar-benar raib, gak tahu entah kemana gitu ya. Jadi benar-benar raib aja udah semenjak rusak micro SD-nya udah. Jadi saya bilang Synology Moment ini bermanfaat banget, terutama buat backup foto ya, dari grup WhatsApp, kerjaan, segala macam itu bisa langsung di backup per harinya secara otomatis kalau kalian masuk ke wifi atau jaringan kalian dimanapun, wifi manapun. Ketika kalian connect ke wifi, dia bakal otomatis nge-backup semua fotonya. Jadi foto-foto dan video yang ada di galeri kalian, di internal memory kalian bisa kalian hapus saja, biar nantinya internal memory kalian bisa lebih plong gitu, lebih lega internalnya. Terus
Ya jadi lebih smooth aja handphonenya. Jadi lebih enak deh pokoknya. Nah, sekarang kita akan mulai langsung aja ya. Kita akan mulai ke poin yang pertama, yaitu adalah mengkoneksikan NAS ini dengan network LAN. Oke, jadi untuk mengkoneksikannya ini gampang banget ya. Kalian cukup colokin aja kabel LAN yang udah tersedia di paket penjualannya. Jadi kita dapat 2 nih di sini kan. Nah, di sini kita colokin aja kedua kabelnya. Kenapa harus 2? Karena masing-masing dari kabelnya ini tuh punya kecepatan 1 GB per second. Dimana artinya kalau kita colok kedua-duanya, kita dapat 2 GB per second dan kecepatan transfernya jadi lebih cepat. Jadi itu manusiawi banget kalau kita pengen yang lebih baik tentunya. Nah, setelah itu kita koneksikan juga atau kita colokin kedua ujungnya tadi dari kabelannya tadi itu ke router di rumah kita. Jadi kan setiap rumah itu kan yang punya WiFi pasti ada routernya ya. Nah, di situ kita colokin aja ke lubang colokan LAN-nya. Jadi ada 2 colokan LAN atau 2 slot LAN ya. Kita colokin aja keduanya. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan setelah mengkoneksikan kabelnya ke router, sekarang kalian tinggal buka aja browser di laptop kalian ya atau ke PC kalian. Nanti di sini setelah dibuka browsernya, kalian login ke NAS kalian sesuai dengan alamat IP yang biasa kalian pakai. Nah, berikutnya kalian tinggal login aja pakai akun kalian ya. Ini tinggal masukin passwordnya aja. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita masuk ke control panel, lalu masuk ke network, pilih network interface. Di sini udah terlihat ya, LAN 1 connected, LAN 2 juga connected. Nah, berikutnya kita bonding di sini ya, create bonding dengan LAN tadi. Di sini kita next aja, asal jangan next Carlos, nanti makan ya. Oke, ini langsung applying network setting. Prosesnya agak lama, memakan waktu kurang lebih 30 detik atau lebih. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita sudah terkoneksi, udah terbonding ya tadi. Jadi kita lihat ada bond 1. Terus pas kita lihat di sini ada 2000 Mbps. Di LAN 1 1000 Mbps, LAN 2 1000 Mbps, artinya ada 2 GB per second, 2 Gbps. Nah, di sini berikutnya kita share folder di sini. Lalu create lagi. Kita akan buat foldernya. Jadi folder untuk share-nya gitu lah, untuk menyimpannya lah gitu ya istilahnya. Nanti namain aja. Kita akan di sini karena saya udah punya local files Wahyugo, jadi saya nggak bakal bikin lagi. Jadi saya akan contohkan aja bagaimana saya bisa membuat local files Wahyugo ini untuk menyimpan file dari LAN lah ibaratnya ya. Nah, create lagi, nanti kasih nama aja misalnya local files Wahyugo. Lalu klik next. Ini nggak boleh sama ternyata ya. Kita namain aja Wahyugo 2. Sebetulnya apa aja, terserah kalian pakai nama apapun. Langsung next aja di sini. Terus ini inscription-nya kita skip, next aja langsung. Nah, di sini kalian bisa mengatur berapa gigabyte yang mau kalian gunakan dari harddisk tersebut untuk penyimpanan share folder di LAN ini. Misalnya total dari harddisk kalian tuh ada 5 GB. Kalian mau pakai 3 GB atau 2 GB-nya untuk LAN ini itu bisa. Jadi dibatasin lah ya. Tapi kalau kalian nggak mau batasin juga nggak apa-apa. Kalau mau batasin tinggal dicek ke sini enable, lalu diketik aja di sini mau berapa giga, 5 giga misalnya, atau 3 giga atau 4 giga. Nah, kalau nggak mau tinggal di unchecklist aja, langsung kita next aja. Nah, di sini berikutnya langsung apply dan nanti bakal langsung muncul tuh foldernya yang kita maksud tadi. Seperti ini ya. Nah, karena ini sudah dibuat ya dan udah semuanya udah everything is okay, semuanya udah selesai. Artinya sekarang kalian udah bisa mengakses NAS melalui jaringan LAN. Kita contohkan, ini kita minimize dulu. Nah, langsung Windows R aja. Nah, nanti ketikkan IP kalian. Nah, IP kan yang biasanya ada di sini kan. Pasti kan kalau punya NAS ya udah tahu punya NAS, pastinya kalian juga bakal tahu IP kalian berapa. Nah, di sini ini NAS IP kalian sampai yang 2, 3 sampai yang keempat aja gitu ya. Nah, berikutnya langsung diketik di sini lalu klik OK. Nanti bakal langsung nyambung ke LAN kalian, ke foldernya, ke share foldernya. Nah, ini ada local files Wahyugo yang barusan kita buat. Nah, di sini kalian bisa
simpan banyak file, ada foto liburan ya. Ada banyak sekali, ada ISO games. Kan ada simpan banyak game, movie, ada project-project kalian. Ini project-project YouTube saya ya. Ada footage mentah, project down yang udah selesai, project-project. Ini saya simpan di sini semua. Nah, nanti ketika kalian mau copy paste ini gampang banget. Jadi dari misalnya nih, kalian mau copy misalnya folder ini nih. Misalnya nih aset Wahyugo, kita copy, Ctrl C kayak biasa, terus masuk ke yang tadi ya, ke sini, ke yang tadi pokoknya. Nah, misalnya kalian mau paste di sini gitu, tinggal Ctrl V aja kayak biasa. Jadi memang kayak file manager di Windows biasa gitu ya, kayak file explorer biasa. Tuh, udah ada, dan kalian kalau mau ekstrak pun gampang. Ya kan? Kalau kalian mau ekstrak itu tinggal ekstrak all di sini, terus ekstrak, dan ya udah semuanya berjalan seperti ya, gampang lah, ibaratnya ini tuh memang seperti penggunaan biasa gitu ya, jadi gampang banget, sama banget ya, tuh udah langsung ke ekstrak, gampang sekali, gampang banget. Dan itu dia tutorial untuk mengkoneksikan LAN ke NAS. Kita lanjut ke tutorial ataupun tips berikutnya. Oke, tips yang kedua ini memang bermanfaat banget buat kalian yang sering download file yang gede-gede, terutama buat kalian yang sering download torrent, terus download file-file game yang gede-gede banget, game PC terutama, terus download video dan lain sebagainya, movie atau apapun yang memang size-nya bisa dibilang cukup besar, ada 20 GB sampai dengan 70 atau 50 GB. Jadi itu memang bikin komputer kalian tuh kadang-kadang harus dihidupkan terus-menerus sampai selesai, walaupun kalian menggunakan Internet Download Manager. Yang kalian takutkan mungkin karena takutnya si file ini malah korup ketika di download lagi, ntar malah ulang lah atau apanya, ada deh pokoknya segala macam kendala-kendala ya. Kalau namanya download file yang gede gitu tuh pasti ada aja gitu kendalanya. Dan belum lagi kalau misalkan kita udah selesai nanti malah filenya korup dan segala macam, itu sangat-sangat tidak diinginkan ya. Jadi saya rasa NAS ini memang berguna banget, terutama buat download file yang gede-gede atau apapun yang kecil juga bisa. Karena memang dia bisa mendownload sendiri, jadi bisa direct download lewat NAS-nya langsung tanpa menggunakan PC, tanpa menggunakan handphone, laptop atau apapun. Jadi si NAS ini bakal nyala terus. Karena memang NAS ini kan didesain untuk on terus ya, untuk 24 jam 7 hari gitu ya. Karena wattnya juga kecil. Dia tuh kalau lagi standby 4 watt doang, dan kalau lagi on ya, kalau lagi beroperasi, atau lagi copy file atau lagi paste file atau sedang download, dia tuh bisa 15 watt aja gitu ya, nggak kayak PC yang bisa ratusan watt gitu ya per jamnya, itu pun yang saya dapat infonya. Dan laptop pun memang ada yang puluhan, 50 watt sampai 100 watt atau lebih ya, untuk di on terus gitu, kayak di cas atau apapun. Jadi saya rasa untuk NAS ini bagus banget kalau kalian pakai buat download direct seperti itu. Penasaran kayak gimana caranya? Yuk saya jelasin. Oke, untuk caranya sendiri gampang banget ya. Ini jadi seperti biasa di halaman NAS Synology kalian ya. Tadi saya jelaskan gimana cara masuknya. Nah, di NAS ini kalian install terlebih dahulu Download Station namanya aplikasinya di Package Center. Nah, nanti di sini kalian tinggal install aja seperti biasa Download Station. Nah, ini dia Download Station. Nanti dia ada tombol install seperti ini, kalian install aja ya. Diklik nanti install. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau udah selesai langsung kalian buka aja. Nanti bakal ada penampakan seperti ini ya. Ini saya udah download beberapa file. Nah, di sini saya akan contohkan mendownload game League of Legends ya. Ini gratis. Tinggal download aja. Ini kalau nggak salah filenya ini 12 GB. Ini cukup gede banget ya buat beberapa orang. Sekarang kita langsung buka aja atau link downloadnya. Nah, ini udah langsung diklik aja nih. Ada tombol game download di sini. Gimana kalau kalian tap bakal langsung ngedownload. Ya, langsung diklik aja, klik kanan. Salin alamat link di sini. Lalu kalian buka nih NAS yang tadi. Nah, ini buka NAS ini di download stationnya. Klik tombol plus di sini. Lalu selanjutnya masukin URL-nya, tinggal paste aja yang tadi, klik OK, dan dia langsung jalan di sini. Ini masih waiting. Nah, ini udah langsung memulai ya. Tuh, langsung download ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kalian tinggal matiin aja PC kalian ya. Tinggal matiin aja.
atau apa kek, pokoknya di stop aja, mau dimatiin kek, ntar tahu-tahu filenya ini udah langsung ada di direktori file download kalian yang udah kalian atur nanti pas instalasi ya, mau ditaruh di mana file downloadnya, pokoknya nanti langsung masuk ke NAS kalian, tapi tidak masuk ke PC ya, masuknya ke NAS. Nanti kalau udah di NAS udah masuk ya, misalnya di NAS ini nih, dia biasanya akan masuk di home. Tergantung kalian sih, kan nanti bakal diminta kok buat ngeset file foldernya mau taruh di mana. Mau ditaruh di local file langsung juga boleh, mau ditaruh di homes atau home di sini terserah kalian atau manapun. Jadi nanti bakal diminta untuk di set sendiri. Nah, karena saya taruh di sini ya, nanti bakal munculnya di sini. Tapi kalau udah selesai, karena sekarang belum selesai, jadi kita biarkan aja dan nanti biarkan downloadnya berjalan sampai selesai. Kalau selesai nanti tinggal di copy paste aja dari sini atau langsung bisa diinstal juga. Pokoknya langsung bisa main deh. Oke, jadi ini sangat bermanfaat sekali. Kita close aja. Nanti kalau kalian mau buka lagi pun bisa ya. Membuka lagi misalnya package centernya, terus kalian buka lagi si download stationnya, nanti dia bakal tetap memunculkan. Nah, ini dia progresnya. Oke, sejauh ini paham ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Oke, untuk cara download tadi itu sebenarnya bisa dilakukan juga dari smartphone. Jadi kalian bisa copy paste dari smartphone. Kalau misalkan kalian lagi di luar kota dan kalian nggak lagi megang laptop gitu ya, dan kalian pengen tetap download gitu ya, biar nanti sesampainya di rumah kalian udah bisa menikmati file yang kalian download ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian cukup install aja di Play Store. Namanya adalah DSGate. Jadi di DSGate ini aplikasi dari Synology juga. Kalau kalian udah buka seperti ini, kalian akan diminta buat login. Dan ini adalah contoh yang udah saya download tadi ya. Ini udah terlihat ya, ada Garena League of Legends yang masih progress. Jadi ini nge-link sama yang download station tadi. Terus kalau kalian mau tambahkan misalnya linknya, sama aja seperti tadi ya. Kalian tinggal copy aja link downloadnya, lalu kalian tap di sini, lalu masukin deh ini URL-nya nih di sini nih ya. Tinggal di paste aja, misalnya gini. Kalau udah di paste seperti ini tinggal add. Nanti kalau udah selesai masuknya di Wahyugo download, di folder download yang tadi saya jelaskan yang ada di Synology atau di NAS-nya. Kayak gitu, pokoknya caranya gampang banget kan ya. Jadi kalian bisa pakai laptop ataupun smartphone buat menggunakan download station ini, dan ini keren banget. Oke, sekarang kita sampai ke poin yang terakhir, di mana poin ini adalah tips untuk menggunakan Synology Moment sebagai backup foto atau video kalian. Di mana seperti yang kalian tahu, banyak dari orang-orang tuh yang nyimpen file atau foto videonya itu di handphone ya, dan itu atau di laptop lah ya, dan itu kebanyakan, saking banyaknya, apalagi cewek-cewek ya, entah itu foto selfie, foto grup, atau foto apapun ya, kenang-kenangan mantannya atau apa yang nggak mau dilupain, atau apalagi yang kita udah punya anak gitu, yang udah punya keluarga, biasanya itu banyak foto anak, buat ngapusnya gitu sayang gitu ya. Jadi makanya di sini tuh penting banget Synology Moment, dimana kita bisa membackup semua itu, video dan juga foto-foto yang penting-penting tentunya bisa kita backup ke NAS kita melalui Synology Moment, dan ini nggak bakal berasa. Jadi kayak misalnya kalian tuh jepret foto terus kalian masukin ke laptop kalian, atau mungkin ada di internal memory handphone kalian. Nah, selama kalian connect ke jaringan wifi, dia bakalan secara otomatis membackup ke Synology Moment atau ke NAS-nya. Jadi dia bakal membackup ke NAS melalui Synology Moment dengan menggunakan aplikasi Synology Moment. Jadi simple banget sebenarnya, hampir-hampir mirip sebenarnya kayak Google Foto ya. Google Foto itu kan bisa dibilang kayaknya sih nggak unlimited storage ya, jadi terbatas juga. Kalau kalian mau lebih ya, kayak Google Drive gitu, dia bakal minta langganan sih harusnya. Nah, sementara kalau di NAS ini tuh dia tidak seperti itu, jadi dia bisa unlimited, tergantung kalian punya harddisknya berapa. Dan ini sangat bermanfaat banget kalau kalian udah nge-backup semuanya ke NAS, kalian bisa hapus tuh foto-foto yang ada di internal memory, yang tersimpan di internal memory, baik itu di laptop maupun di smartphone, agar memori internal kalian tuh lebih lega, dan kalian bisa nyimpan hal-hal lain seperti aplikasi, game, dan juga hal-hal penting lainnya. Dan setidaknya kalau misalkan handphone kalian ini lega internal memorinya, maka segala proses ataupun semuanya itu bakal lebih lancar dan nggak lemot. Untuk cara menggunakannya seperti apa, yuk saya jelasin. Oke, jadi caranya gampang banget ya. Seperti biasa, kalian buka dulu browser kalian, lalu di sini ada NAS kalian ya. Ini NAS yang tadi baru saya close. Nah, ini adalah NAS kalian. Di sini kalian tinggal install aja aplikasi Synology Moment. Kita cari di sini di package center.
Nah, di package center ini ada Synology Moment, install seperti biasa. Lalu kalian bisa buka di sini. Kalau udah dibuka nantinya di sini kalian bisa melihat ya file atau foto-foto apa aja yang tersimpan di Synology kalian atau di NAS kalian. Nah, ini dia ada foto-foto penting yang project-project ataupun kerjaan-kerjaan lain, banyak banget. Nah, nanti ini tuh bakal terbackup setiap hari. Jadi setiap hari kalau ada foto baru bakal update terus. Nah, untuk membackup ini kan nggak perlu buka-buka ini, nggak perlu sama sekali. Yang penting kan menginstal Synology Moment di NAS kalian ya lewat sini. Dan juga di handphone kalian. Nanti di handphone kalian bakal saya tunjukin seperti apa. Nah, jadi di handphone ini kan tinggal buka aja Play Store. Terus kalian cari aja Synology Moments dan kalian install lalu kalian buka. Ya, nanti kalian cukup ya setting-setting seperti biasa, nanti banyak di sini langsung setiap hari bakal update terus kan, nambah beberapa biji ya. Nggak berasa gitu kalau kalian tuh ngupdate ataupun backup data gitu, karena setiap hari bakal otomatis ya, tuh bakal nambah terus. Tadi yang saya upload apa aja. Yang penting selama dia connect ke WiFi, dia bakalan backup terus gitu. Ada 5 foto nih tadi di backup. Nah, yang jelas di sini yang saya suka adalah dari aplikasinya, baik ini dari PC-nya, dari NAS Synology-nya ataupun dari di handphonenya. Nah, ini bagusnya dia bisa mindahin beberapa foto itu berdasarkan kayak tempat, subjek atau people. Jadi dia tahu mana ini foto-foto orang, foto-foto place atau pemandangan, dan ada foto-foto subjek atau barang-barang gitu ya. Ini bagus banget. Ini tuh kayak fungsinya sebagai galeri juga. Jadi maksud saya tuh kayak gimana ya? Kayak foto itu kan cuma dilihat doang kan, kayak kenang-kenangan dilihat doang, terus udah gitu dilihat pun kalau kita lagi pengen ngeliat. Jadi sama kayak fungsi galeri lah ya. Kecuali kita mau kirim, dan ini pun kirim pun kita bisa download dulu, terus juga nggak gede ya. Nggak usah nyimpan foto-foto atau video kalian di internal storage kalian bisa langsung backup aja ke NAS, terus nanti kalian bisa ngelihat langsung dari sini kayak ngelihat galeri biasa. Jadi saya rasa kalau buat kalian yang punya banyak file wajib lah punya NAS ini, karena penting banget sih kayaknya. Saya juga sampai sekarang masih ngandelin banget ini. Saya nggak tahu kalau nggak ada ini kayak repot juga sih soal penyimpanan ini. Pasti kayaknya banyak banget file yang harus disimpan, apalagi kalau kita pakai hard disk eksternal itu udah harddisknya berantakan banyak, dan kita nggak tahu kalau kita lagi mau cari file yang mana tuh agak susah gitu ya, nggak seperti di Synology ini. Dan kalau rusak udah amsyong, kelar semua, nggak ada backupan ya. Sebentar kalau di sini dia ada sistem sendiri yang bakal memproteksi itu semua. Oke, segitu aja mungkin tips untuk memaksimalkan NAS kali ini, karena harusnya masih banyak lagi, dan ini sesuai dengan penggunaan juga ya. Beberapa fitur lainnya juga saya belum coba karena banyak banget fungsinya, dan ini berdasarkan pengalaman saya aja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang belum tahu apa itu NAS dan fungsinya, dan semoga juga buat teman-teman yang memang lagi pusing mikirin penyimpanan yang terlalu banyak dan memang lagi galau juga mau pilih harddisk apa, mau beli penyimpanan apa, bisa langsung beli aja Synology kalau kalian ada budgetnya, karena memang tidak murah ya, harganya sekitar 5 jutaan ya, walaupun memang ada juga yang 2 jutaan yang lebih murah, cuman fiturnya beda. Biasanya dia yang 5 juta lebih wadaw, cuman yang 2 juta memang ya ada keterbatasan juga. Silakan langsung searching aja, dan buat kalian yang belum nonton video Synology yang pertama atau review yang pertamanya, bisa langsung cek linknya di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah simak videonya sampai habis. Thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.